Kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah. Hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur. Kita masih diberikan nikmat kekuatan iman. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan sholat subuh berjamaah. Dan kita masih bisa dipertemukan kembali dalam majlis yang mulia ini oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang begitu besar ini yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Kita bisa menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang taat kepada perintahnya. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang saleh, sebagai hamba-hamba yang beruntung, mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Salawat beserta salam semoga Allah selalu tetap mencurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah di jalan Allah di atas tuntunan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatul uzma kelak yaumil qiyamah. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tetap masih mengkaji kitab Ad-Dawa Ad-Dawa, yaitu kitab yang membahas tentang penyakit dan pengobatannya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang al-ma'siyata tubaitu bainal abdi wal malak, yaitu kemaksiatan bisa menjauhkan seorang hamba dengan malaikat-malaikat. Jemaah yang rahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab ini, kita membahas hal ini, kata beliau, al-ma'siyata tuba'i bainal 'abdi wal malak. Kemaksiatan bisa menjauhkan seorang hamba dengan malaikat-malaikat. Namun apa maksudnya tentang bab ini? Kembali berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kata beliau, famin uqubatil ma'asi, maka termasuk di antara akibat atau keburukan dari perbuatan kemaksiatan manusia kepada Allah, annaha tub'idu minal 'abdi waliyahum, bahwa perbuatan dosanya itu bisa menjauhkan dirinya, seorang hamba itu, dari walinya Allah. Maka yang disebut wali di sini adalah para penolong Allah, kekasihnya, yaitu para malaikat yang senantiasa menolong hamba-hamba Allah yang beriman atas perintah Allah, yang senantiasa membantu hamba-hamba Allah yang beriman atas perintah Allah, yang hakikatnya itu mereka adalah, secara intinya para malaikat itu diberi tugas oleh Allah untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang beriman di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini.
bagaimana besarnya perhatian, pertolongan dan kecintaan para malaikat kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Alladzi sa'adatuhu fi qurbih. Kemaksiatan itu menjauhkan seorang hamba dari malaikat, yang kebahagiaan seorang hamba itu ada ketika dia dekat dengan malaikat. Wa wujawaratihi, dan mereka di sisi atau samping para malaikat. Wa walatihi, dan memberikan kesetiaan kepadanya. Wa tudani minhu aduwahu, dan perbuatan dosa juga kemaksiatan itu bisa mendekatkan manusia dari kepada musuhnya, yaitu syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, kata Allah, dan jadikanlah syaitan itu musuh kalian yang nyata. Ikhwatul iman rahimakumullah jami'an. Perbuatan dosa dari seorang hamba, kata Imam Ibnu Qayyim, bisa mendekatkan seorang hamba itu, bahkan menjadi teman setianya orang itu dengan syaitan, kata Imam Ibnu Qayyim. Di mana orang yang menjadikan setan itu sebagai teman setianya, sebagai sahabatnya, bahkan dianggap sebagai Tuhannya oleh orang-orang itu, kata Imam Ibnu Qayyim, alladzi saqa'uhu wa alaquhu wa fasaduhu. Padahal setan itu mengajak kepada kesengsaraan, mengajak kepada kebinasaan dan kerusakan bagi seorang hamba fil qurbih, ketika hamba itu sedang mendekatkan dirinya kepada syaitan, mengabdi kepada syaitan. Mamwalatihi, dan hamba itu memberikan kesetiaannya kepada syaitan, menjadi budaknya syaitan. Yang maksudnya, kalau seorang hamba itu melakukan dosa, dia bermaksiat kepada Allah, berarti hamba itu sedang menjadi pengikut syaitan, sedang menjadikan syaitan itu sebagai teman setianya, sedang menjadikan syaitan itu sebagai Tuhannya. Padahal syaitan itu mengajak kepada kesengsaraan, kebinasaan, dan kerusakan, di mana perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang Allah sangat murka kepadanya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim kembali berkata, haitsu innal malak la yuhafihu 'anil 'abdi, di mana sesungguhnya malaikat itu sungguh senantiasa akan membela hamba-hamba Allah yang beriman. Wa yardu anhu idza sa'tiha 'alaihi as-safihu wa sabbahu, dan malaikat itu akan membantah, atau maknanya membela hamba itu jika ada orang yang bodoh yang mencaci atau mencela hamba Allah yang beriman. Jadi Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun juga menyarankan kepada umatnya yang beriman untuk sabar. Untuk sabar, karena kesabaran merupakan sifat yang amat sangat dicintai oleh Allah
dari hamba-hambanya yang mau menjadi hamba yang sabar. Dalam hal ini ada sebuah riwayat yang dimasukkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di mana disahihkan riwayat ini oleh sebagian para ulama. Kata beliau, ihtasama baina yadayna Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Pernah ada dua orang yang berselisih atau bertengkar, dan dia berselisih, bertengkar, adu mulut. Saat itu sedang berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertengkar, adu mulut, cekcok, adu mulut. Tapi posisinya ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala hadruma yasubbul akhar. Maka mulailah salah satu dari keduanya itu mencela saudaranya yang satu. Dikata-katain, wah, jeledekin dengan hinaan, dengan cacian. Lalu dengan yang lain-lain yang sifatnya buruk. Kemudian fatakallama di kalimatin yaruddu biha ala sahibihi. Lalu kemudian orang yang dikatain ini, yang dicela ini, yang dihina ini berbicara dengan satu ucapan yang membantah ucapan itu kepada saudaranya yang menghina itu. Awalnya ketika dia dihina, ketika dia dicaci, ketika dia dibentak-bentak, dia diam. Dia diam. Tapi karena dia nggak tahan dengan cacian maki itu, dengan bentakan-bentakan yang keluar dari mulut saudaranya itu, dan dia nggak mau dianggap sebagai orang yang pengecut, dia ngomong. Lalu ketika dia ngomong, Rasulullah yang tadinya mau duduk nggak jadi. Udah mau duduk Rasulullah, udah mau duduk. Dia ngomong, dia mulai ngomong, Rasulullah kembali berdiri. Lalu orang ini berkata, ya Rasulullah, lama radadtu alaihi ba'da qawlihi kuntar. Wahai Rasulullah, tatkala aku membalas sebagian dari ucapannya itu padanya, kenapa engkau malah berdiri? Kenapa engkau malah berdiri ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW bersabda, Kanal malakul yunafi'u anka. Kata Nabi, tadinya saat engkau diam ketika dicela, ketika dihina, ketika dimaki, saat engkau diam itu ada malaikat yang sedang membelamu. Kata Nabi SAW, ada malaikat yang sedang membantumu, membelamu, menolongmu. Engkau nggak tahu. Karena Allah tidak memperlihatkan malaikat kepada orang itu, hanya diperlihatkan kepada Nabi SAW saja. Engkau nggak tahu malaikat itu sedang berbicara, membela kamu, tapi kau nggak tahu dan kau nggak mendengar. Di saat engkau membalas, maka aku nggak jadi duduk, bahkan aku langsung berdiri. Kata dia, kenapa ya Rasulullah? Nggak jadi aku mau duduk karena ada setan di situ. Kata Nabi, aku nggak mau duduk kalau ada setan di situ. Kata Nabi SAW.
Falamma radadta alaihi jaa syaitan, maka tatkala engkau mulai membalas dia, datang ke syaitan. Kata Nabi SAW, falam akunni ajlis, maka aku gak jadi duduk. Aku gak mau duduk karena ada syaitan di situ. Kata Nabi SAW. Marah, kata Nabi SAW. Seseorang yang marah dan tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya, tidak bisa menjadi hamba yang sabar, jamrah fil qalb, kata Nabi SAW. Itu seperti bara api yang ada di dalam dadanya. Bara api yang ada di dalam dadanya. Biarin aja yang tidur masih dibangun. Usah. Ini penting. Kata Nabi, orang yang pemarah, yang temperamen, yang suka nggak bisa nahan kesabaran, jamrah fil qalb, ada bara api di dalam dadanya, kata Nabi SAW. Karena kalau marahnya itu, apabila marah yang tidak terpuji, yang Allah murka kepada kemarahan itu, maka bara api yang ada di dadanya itu membawa hawa panas tubuhnya. Membawa hawa panas tubuhnya. Maka kalau ada orang yang marah-marah bukan karena Allah marahnya, itu keluar ucapan kalimat kata-kata yang gak pantas dikeluarkan dari mulutnya. Dan itu dilakukan di luar kesadaran dia. Kata Nabi SAW. Dia bisa melakukan itu karena setan yang mendorongnya. Karena setan yang mendorongnya. Kita lihat aja kalau istri kita emak-emak ngomelin anaknya. Lihat aja. Ketika emaknya lagi ngomelin anaknya, yang ngomong bukan dia tuh. Syaitan. Yang mendorong lisannya untuk berkata-kata yang tidak baik. Bahkan suka ada juga orang yang mengeluarkan kata-kata emosi. Keluarlah sumpah serapah. Keluarlah yang namanya hujatan-hujatan yang tidak pantas, mencela, menghina. Padahal kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang mengumpat, bagi orang yang suka menghina, mencela, mencaci maki hamba-hamba Allah yang baik. Celaka kata Allah SWT. Wailul likulli humazatil lumazah. Tapi kalau dia sabar, kata Nabi SAW, dia sabar, bahkan dia tidak membalas ocehan dari saudaranya yang kasar itu mencaci maki kepada dia, maka Allah dan para malaikat akan menolong dia. Saat itu Allah perintahkan malaikat, hai malaikat, kau bantu hamba-Ku itu. Bantu. Cuma kita nggak tahu aja dan kita nggak merasakan. Tapi dengan izin Allah, pertolongan Allah, kalau kita posisi dalam keadaan benar dan dicaci maki kita diam aja, itu pasti Allah menggerakkan hati orang lain untuk membela kita. Si fulan mah nggak begitu. Setahu saya dia baik orang, nggak mungkin dia begitu. Orang lain, bukan kita yang ngomong. Itu karena siapa? Karena atas izin Allah menggerakkan hati orang lain membela kita. Itu yang nyata, yang real. Kita dituduh mencuri, kita dituduh korupsi, karena kita nggak melakukan dan kita nggak bisa melakukan pembelaan secara pribadi. Kita sabar menghadapi fitnahan itu. Allah datangkan hambanya. Saya berani menjadi saksi, si fulan nggak pernah melakukan hal itu. Saya bersumpah atas nama Allah, nggak pernah setahu saya dia melakukan hal itu. Jangankan 1 juta, 1 rupiah pun saja dia nggak akan berani mengambil yang bukan haknya. Karena Allah sudah punya peranan membantu hamba yang beriman. Ini nyata. Belum lagi dari para malaikat yang membantu. Bagaimana dengan para malaikat membantunya?
Malaikat mendoakan dia apa? Wala kamitsluhu, wala kamitsluhu, wala kamitsluhu. Engkau yang akan mencuri, engkau yang akan korupsi nanti, engkau yang akan korupsi. Doanya. Setiap doa-doa keburukan, celaan, cacian, makian kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang sabar, malaikat kembali mendoakan orang itu. Engkau yang akan celaka, engkau nanti akan dilaknat, engkau nanti yang akan dihina oleh Allah, engkau nanti akan dibinasakan oleh Allah. Tuh, doa malaikat. Orang yang dihina, yang dicaci, yang dilaknat, yang dimaki, dia sabar. Allah datangkan nanti pertolongan. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang sadar kalau meluapkan kemarahannya itu karena tidak terpuji, maka akan muncul penyesalan setelahnya. Ketika meluapkan kemarahan, yang kemarahan itu bukan karena Allah, karena hawa nafsu, ada bara api di dalam tubuhnya yang membawa panas, setelahnya dia pasti menyesal, kata Nabi SAW. Benar gak Pak? Kita habis ngomelin nih bini kita atau anak kita, pasti sebenarnya nyesal. Kalau orang yang benar-benar beriman, pasti akan merasakan penyesalan. Iya, kenapa gua harus maki-maki bini gua? Kenapa harus gua marahin anak gua? Nyesel. Apalagi habis nampar, habis mukulin pakai rotan misalnya, timbul penyesalan. Bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, pasti akan penyesalan. Oleh karenanya disarankan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita dihadapkan fitnahan dari hamba-hamba yang lain, jangan pernah kita membalasnya, jangan pernah kita membicarakannya setelahnya. Maksudnya saat itu kita sabar, nggak mencaci maki kembali orang itu. Besokannya ada yang mancing-mancing, lu kemarin kenapa lu kemarin dimaki-maki sama dia kemarin? Kalau gua ngapa-ngapa dimaki-maki, caci maki, padahal dia lebih. Padahal yang ditanya, kenapa lu kemarin dicaci maki sama dia? Dia bilang, tuh ini, padahal begini. Akhirnya dia menggibah. Karena iblis pinter, dia sangat pinter menggocek-gocek hati kita. Saat kita dicaci maki, kita bisa sabar, kita bisa menjalankan kesabaran. Setan gak diem. Tahu, kena lama kalau kata setan. Bener aja pasti tanya, begitu jawab. Udah segila maki-maki gua ngapa-ngapa. Padahal dia begini, itu dia. Dosa besar dia. Ada di sini di antara kita yang begitu. Alhamdulillah kalau ada. Tapi kalau ada, alangkah disayangkan salatnya, alangkah disayangkan sujudnya, ketika dia tidak bisa mengendalikan amarah, ketika dia tidak bisa mengendalikan kesabaran di dalam kehidupannya. Sia-sia salatnya, sia-sia sujudnya. Padahal sholat mengajak kepada manusia untuk menjadi hamba yang sabar. Padahal sholat mengajak kepada manusia untuk menjadi orang yang selalu berbuat baik dalam hablum minan nas. Itu ada pada sholat. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim dalam hal ini, ketika kita sedang sholat, usahakan hati kita ini ikut serta di dalam membaca ayat-ayat Allah, terutama dalam surat Al-Fatihah. Kata Imam Nuqayyim, karena dalam surat Al-Fatihah itu adalah doa yang maha besar doanya.
Tidak ada doa yang lebih besar selain daripada surat Al-Fatihah. Kata Imam Al-Qayyim. Terlebih pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terlebih dari pas ayat itu ikut sertakan hati kita untuk membaca juga. Jangan cuma lisan doang baca, hati gak ikut. Kalau lisan doang yang baca, hati gak ikut, pantas aja. Sholat mah sholat, marah tetap jalan terus. Sholat mah sholat, nyolong uang orang tetap jalan terus. Sholat mah sholat, ya nyaci maki orang tetap jalan terus. Kenapa? Karena ketika sholat hatinya nggak ikut sholat, hatinya nggak ikut sholat. Karena ketika hati itu ikut membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ila akhir ayat, kata Imam Al-Qayyim. Padahal kalau saat pas ayat-ayat itu hatinya ikut serta dalam membaca dan memperhatikan makhrajul hurufnya, tajwidnya, maka kata beliau, Allah akan menanamkan ilmu yang bermanfaat kepada hambanya itu. Satu. Yang kedua, Allah akan memberikan pemahaman ilmu agama kepada hambanya itu. Yang ketiga, Allah akan menjadikan dia seorang hamba yang akan mendapatkan keberuntungan. Ketiga, hikmahnya. Hikmahnya ada 3 dalam surat. Itu baru hikmah. Pas ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang bagaimana sholat marah tetap marah, nyaci maki orang tetap nyaci maki, gibah tetap gibah. Bagaimana kan lakukan itu? Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kagak benar. Enggak ada siddahnya, diyaknya. Ain sama alif disamain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah, kepada matahari pula kami meminta pertolongan. Itu artinya. Kalau enggak ada siddahnya. Kalau ain diganti alif. Ya, ketika kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, ya, makanya jangan malu-malu belajar Ustaz. Kalau nggak tahu makhrajul hurufnya, tajwidnya, jangan malu-malu daripada kita celaka. Kita kan mungkin ya kita sholat kadang-kadang suka sendiri, ya, sholat suka sendiri. Mungkin terlambat atau mungkin sedang berada di perjalanan, akhirnya kita sholat sendiri. Sholat fardu lagi, sholat wajib lagi. Baca Al-Fatihahnya masih gak benar. Udah gitu gak ada ikhtiar untuk belajar. Udah gak ada ikhtiar mau belajar. Kata Allah, ya udah, siap-siap membinasakan, kata Allah. Siap-siap saja membinasakan, kata Allah. Bukan dia malah beruntung dia melakukan salat, tapi malah celaka. Celaka orang salat. Karena apa? Dia nggak pernah ada mau ikhtiar belajar Al-Quran. Makanya orang yang selalu mengikut sertakan hatinya ke kita ketika membaca Al-Fatihah dalam salat, hikmahnya 3 yang tadi saya sebutkan. Sebagaimana Imam Al-Qayyim katakan di dalam kitab ini, Allah akan menanamkan pemahaman ilmu agama yang kuat kepada dia. Allah akan memberikan kekuatan iman padanya. Allah akan menjadikan dia sebagai hamba yang dicintai dan mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirat. Kemudian kata Imam Al-Qayyim yang kedua, ketika kita menjadi makmum dalam sholat berjamaah, ketika imam mengatakan walau dhalin, apa
apabila kita berbarengan mengatakan aminnya dengan para malaikat, maka Allah akan memberikan ampunan kepada hamba-Nya. Allah akan memberikan kemuliaan kepada hamba-Nya, dan Allah akan senantiasa menjadi penolong bagi hamba-Nya. Ibadah iman rahimakumullah jami'an. Oleh karenanya, sholat, kenapa kita selalu ditekankan oleh Allah untuk sholat? Apa yang sakit saja tidak boleh meninggalkan sholat, harus sholat. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring dengan isyarat. Sampai sebegitunya Allah mewajibkan sholat. Karena dalam sholat itu banyak fadilah, banyak hikmah yang akan dirasakan kepada si pelaku sholat. Nah, kata Nabi SAW, harusnya engkau diam, jangan kembali berkomentar lagi, apalagi sampai maki-maki juga. Ya, kata Nabi itu. Ketika engkau membalasnya, datang setan itu. Yang tadinya engkau didoain sama malaikat, ditolong sama malaikat, akan dibantu sama Allah, akhirnya Allah lepas tangan. Para malaikat kabur lagi. Kata Nabi SAW. Ya. Nah, terus bahkan boleh membalas, kata Allah, boleh membalas dan dibolehkan membalas. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tapi kadar yang boleh untuk membalas itu dengan sekali balasan. Misalkan dia ngatain cuma sekali, jelek lo, balas aja, lo juga jelek. Jangan lebih. Boleh kita membalas, tapi jangan lebih balasannya. Ya. Cuma kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa dia mau memaafkan, kemudian sudah memaafkan, dia berbuat baik. Habis dihina, dicaci, dimaki, dia sabar. Dia enggak mau balas. Udah gitu dia beli makanan, beli gulai sapi, sop iga. Orang yang nyaci maki, orang yang menghina itu dibawain makanan sama dia. Ada yang begitu di sini? Alhamdulillah. Kalau ada. Dan kata Allah, orang yang seperti itu, ya, dia lebih mulia kedudukannya dari orang yang begini, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbu zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kezaliman. Innallaha yudafiru 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan senantiasa membela orang-orang yang beriman. Wa idza ja'al abdu muslimani akhih. Ini bentuk dari kebaikan para malaikat juga. Dan jika ada seorang hamba yang muslim yang berdoakan saudaranya, mendoakan saudaranya secara diam-diam, bidahril ghaib, secara tidak terdengar oleh saudaranya, didoain saudara itu doa kebaikan. Saudaranya nggak tahu, kalau didoain nggak dengar, maka manal malaku ala du'aih, maka malaikat akan mengaminkan atas doanya itu. Dan untuk yang mendoakan, wa qala laka bimithli, dan untuk yang mendoakan itu pun akan mendapatkan kebaikan yang sama sebagaimana yang dia ucapkan. Contoh misalnya, mudah-mudahan antum panjang umur, antum berkah rezekinya, berkah ilmunya, mudah-mudahan sehat walafiat antum. Kita doain begitu tuh, kata malaikat, wala kamithluhu, wala kamithluhu, wala kamithluhu. Engkau akan mendapatkan bagian yang sama, engkau akan mendapatkan bagian yang sama, dan engkau pun juga akan mendapatkan bagian yang sama. Seperti doa yang kau ucapkan pada saudara. Itu makanya kalau orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dengan benar,
menahan menjadi hamba Allah yang sabar, menjadikan sholatnya sebagai kesabaran pribadinya dalam mahabbul minan nas, maka Allah dan para malaikat akan senantiasa menolong dan membantunya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Mari sama-sama kita jadikan kesabaran pada diri kita untuk mengendalikan emosi kita. Jangan sampai kita terpancing oleh iblis. Jangan sampai kita tergoda oleh bujuk rayu iblis yang senantiasa setiap detik selalu memperjuangkan dirinya agar hamba Allah, anak cucu Adam senantiasa menjadi teman-temannya di neraka. Jangan sampai kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jauhkan iblis dari hati kita. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan hidayah, taufik dan inayahnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.